atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. Nyoba! Batam TV, Jembatan Hati. Pemirsa setia New Life, berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di New Life tentunya. Ya, gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Ya, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Ya. Karena siaran New Life pada malam hari ini memang ada untuk Anda. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara Iya. interaktif atau secara langsung. Jadi pemirsa, bila pada malam hari ini memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun masalahnya, Anda Iya. bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi, apapun permasalahan pemirsa di rumah, pemirsa jangan ragu, pemirsa jangan malu, pemirsa bisa menceritakan apapun permasalahan pemirsa kepada kami, atau pemirsa di rumah mau bertanya, bisa menghubungi kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1, dan selama siaran berlangsung, kami hanya menerima layanan SMS. Setiap Jumat malamnya siaran Iya. New Life akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik dan sayang sekali kalau Anda lewatkan. Iya. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan Masa depan yang baik dan pengharapan selalu selalu ada ada untuk untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita sudah mengangkat tema yang sangat Ya. menarik, yaitu hidup hidup dan dan berkuasa. berkuasa. Ya, kalau misalnya Anda bertanya bagaimana sih saya supaya bisa hidup dan berkuasa ya, atau mungkin Anda banyak pertanyaan yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan, Anda bisa bertanya kepada narasumber kami dan Anda bisa curhat melalui SMS. Ya, untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang sungguh luar biasa juga ya. Kita sapa narasumber kita. Ya, selamat malam Ibu Dita. Selamat malam, selamat Ya. malam semuanya. Selamat malam juga suami saya yang paling ganteng sendiri. Cie. Dan selamat malam juga pemirsa setia Batam TV dimanapun Anda berada. Ya, biar saya sapa suami gantengnya. Selamat malam Pak Bagus. Ya, selamat malam Vivi, selamat Ya, malam Anda. malam. Ya. Gimana kabarnya? Tentu saja Luar biasa, dahsyat, dan mantap. mantap. Wah, luar biasa. Bu, temanya malam hari ini hidup dan berkuasa. Mengapa Bu tema ini diangkat? Ya, terus terang belakangan ini ya, saya sering mendengar orang mengeluh gitu ya tentang permasalahan yang mereka hadapi di dalam kehidupannya. Begitu masalah datang, seolah-olah banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah akhir dari dunia gitu ya. Sepertinya nggak ada lagi jalan keluar, sepertinya mereka menemui satu jalan buntu, dan terkadang kalau mereka tidak bisa menyikapi itu dengan benar, akibatnya adalah mereka jadi cenderung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan lingkungannya gitu ya. Akhirnya reaksi yang diambil adalah mereka bereaksi secara salah gitu, ketika mereka tidak tahu kenapa masalah itu harus datang di dalam kehidupannya gitu. Padahal sebenarnya takdir kita di dalam kehidupan ini, dalam kita menjalani kehidupan ini, adalah bukan untuk kalah atas masalah itu. Iya. Setiap kita memiliki potensi untuk bisa menyelesaikan dan mengatasi apapun permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa, saya yakin dan percaya bahwa agama apapun di muka bumi ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa tidak ada satu permasalahan pun yang melebihi kekuatan kita. Itu kata kuncinya. Tidak ada satu permasalahan pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita apabila itu melebihi kekuatan kita. Pasti kalaupun masalah itu terjadi dalam hidup kita,
pasti kita memiliki kapasitas sebetulnya untuk bisa menang terhadap masalah itu, untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ya. Ya, kami mengingatkan kembali bila pemirsa pada malam hari ini memiliki masalah apapun ya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat kepada kami melalui SMS, dan bila Anda mau menelepon kami, Anda dapat menghubungi narasumber kami setelah siaran ini selesai. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Hidup dan berkuasa itu seperti apa sih? Soalnya kalau misalnya ditanyakan kepada orang-orang berpikir sepertinya hidup dan berkuasa itu hanya untuk orang-orang kaya atau memiliki kedudukan ya. Kalau misalnya nggak ada uang atau pendidikan rendah, apakah bisa hidup dan berkuasa juga? Ya, sebenarnya konotasinya kan kalau lihat secara ininya kelihatannya seperti berkuasa, itu seperti punya powerful gitu ya. Ya, padahal sebenarnya kalau kita bisa menang atas masalah ya, kalau kita bisa mengatasi kekurangan kita ya, kekurangan itu misalnya kita memiliki kelemahan, misalnya mudah marah ya, tapi dengan kita bisa menguasai emosi kita menjadi pribadi yang lebih sabar, itu sama dengan kita berkuasa ya. Jadi kita memiliki penguasaan diri ya, mungkin bahasa ininya seperti itu. Jadi kita harus bisa bersyukur kalau kita memang sudah bisa berkuasa, sudah bisa mengatasi hal-hal yang mungkin dulu di masa yang lalu itu menguasai diri kita, menjadikan kita pribadi yang sering kita kalah karena masalah itu. Ya, kan sering yang seharusnya mungkin misalnya kita mendapatkan pekerjaan itu, tapi kita tidak mendapatkannya karena mungkin kita grogi misalnya. Nah, tapi setelah kita bisa menguasai diri kita bisa menang dan kita bisa berhasil. Ya, banyak orang berpikir bahwa hidup berkuasa itu artinya kita berkuasa atas pihak luar, gitu ya, atas pihak yang berada di luar kita. Makanya itu tadi timbul statement yang menyatakan bahwa bagaimana mungkin saya bisa berkuasa kalau saya tidak punya uang atau saya tidak punya kekuasaan dalam arti mungkin posisi atau kedudukan, gitu ya. Padahal sebenarnya esensi dari berkuasa itu sendiri tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita berkuasa atas orang lain. Yang terpenting adalah sebenarnya setiap kita harus menyadari bahwa kita ini seharusnya berkuasa atas diri kita sendiri dulu. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mampu menguasai orang lain atau memimpin orang lain atau berkuasa atas orang lain apabila tidak didahului oleh kemenangan yang dari dalam. Seperti tadi suami saya sudah sampaikan gitu ya, bahwa kita berkuasa atas masa lalu kita, berkuasa atas masalah kita, berkuasa untuk menang terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin dulu-dulu sudah kita lakukan dan kita berhasil menang, mendobrak itu semua. Apalagi kita berkuasa atas pola pikir kita. Mungkin selama ini kita punya pola pikir yang salah. Kita melihat diri kita secara salah. Kita menilai diri kita mungkin secara tidak benar. Kita mengatakan, saya ini apalah. Masih sering sekali saya mendengar dari rekan-rekan kita gitu ya, kaleng-kaleng aja nyawa ini gitu ya. Saya ini apalah, saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi siapa yang bilang seperti itu? Yang bilang seperti itu adalah diri kita sendiri. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena ada pola pikir yang salah di dalam diri kita yang berpikir atau yang menyetujui bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini adalah orang yang memang pantas untuk dipandang sebelah mata oleh orang lain gitu. Nah, ketika kita memiliki pola pikir seperti ini, maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa apabila pada akhirnya kehidupan kita pun tidak akan bergerak kemana-mana. Kita kelihatannya stagnan. Kok kenapa ya orang lain bisa sukses, orang lain bisa berhasil, orang lain kelihatannya kok dapetin promosi terus, sementara kok saya gini-gini aja. Coba dengar dulu, apa sih yang sehari-hari kita perkatakan tentang diri kita sendiri. Seringkali yang kita perkatakan tentang diri kita sendiri itu terlontar dari dalam batin kita, terlontar dari dalam pikiran kita, yang menyatakan bahwa kita menyetujui apa yang orang lain katakan tentang diri kita, bahwa kita ini bukan orang yang berarti, bukan orang yang berguna, bukan orang yang layak untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik.
Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk kita bisa menguasai pola pikir yang seperti ini gitu. Pola pikir kalah yang selama ini kita miliki. Dengan cara mengganti itu, dengan cara menang atas pola pikir itu, dengan cara melihat apa kata Tuhan tentang kita. Di mata Tuhan, setiap kita adalah pribadi yang berharga. Di mata Tuhan, kita adalah pemenang-pemenang. Kalau kita bukan pemenang, nggak mungkin ada kita hari ini di dunia ini. Kenapa? Kalau kita tahu ya, proses terjadinya manusia itu saja itu adalah dari 3 juta sperma gitu ya, yang berjuang untuk masuk ke dalam satu indung telur kan gitu ya. Nah, yang mana yang pada akhirnya menjadi setiap kita itu adalah sperma yang larinya tercepat, yang terkuat, dan yang paling fit gitu. Itu yang akhirnya bisa menembus paling cepat sehingga jadilah kita. Jadi setiap kita ini adalah sebenarnya orang-orang yang memang adalah orang-orang yang menang. Jadi kita adalah orang-orang yang berkuasa seharusnya. Seperti itu. Nah, dalam pekerjaan kan Bu, ada orang yang bekerja sebagai karyawan. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalnya kita hanya bekerja sebagai karyawan, nah kita berkuasa atas apa Bu? Kan kita cuman karyawan, nah bagaimana menurut Ibu? Ya, berkuasa itu kan seperti tadi ya, kalau di dalam pekerjaan yang kita tekuni, kita bisa memimpin ya, sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita kerjakan, kalau kita bisa memimpin di dalam pekerjaan itu, ya maka itu kita berkuasa ya. Dan kita menjalani pekerjaan itu dengan sepenuh hati ya. Dan kalau orang-orang yang memang seringkali memang ya dalam dunia kerja, mungkin apalagi di Batam ya, sekarang kan kita melihat lowongan itu tidak seimbang dengan pencari kerja ya. Itu ada sedikit rasa keterpaksaan gitu ya, mencari kerja karena terpaksa, karena lowongannya hanya itu dan diperebutkan oleh banyak orang. Nah, sehingga pada saat kita bekerja, kita hanya modenya adalah survival ya, yang penting bisa survive di tempat pekerjaan itu. Nah, sehingga kita tidak mengupayakan bagaimana supaya kita bisa berkuasa dan kita bisa menghidupi ya pekerjaan itu. Ya. Nah, berhubungan dengan pekerjaan ini ada SMS yang sudah masuk dari 1551. Selamat malam. Selamat malam. Saya susah mencari kerja, tolong aku. Gimana tuh? Iya. Susah cari kerja. Sebenarnya kalau pada saat kita merasa kita susah mencari kerja gitu ya, banyak orang berpikir orang yang harus menolong dirinya adalah orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus menolong diri kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara memiliki pola pikir yang benar dulu. Miliki pola pikir yang benar, kita mulai mencari kerjalah dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ingin kita bekerja. Tuhan ingin kita bekerja. Dan mulailah untuk melihat potensi-potensi atau kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki gitu ya. Terkadang kita nih karena kita sudah terbiasa dengan, mungkin di Batam ini kan begitu banyak industri-industri yang berkembang gitu ya. Begitu banyak perusahaan-perusahaan. Jadi kita nih dengan mudahnya berpikir bahwa bekerja itu sama dengan kerja di PT gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu itu maunya Tuhan atas hidup kita gitu. Nah, bisa jadi Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar. Bisa jadi Tuhan pingin kita nggak cuma jadi karyawan di perusahaan, tetapi Tuhan pingin supaya kita menciptakan sendiri lapangan pekerjaan. Atau kita bisa bekerja dengan mencari pekerjaan sendiri gitu, dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri mungkin gitu ya. Jadi jangan pernah membatasi diri kita dengan pola pikir kita ataupun dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah berlangsung. Nah, kalau Anda bertanya, tolong saya dong gitu, gimana sih caranya supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan? Saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini gitu ya. Kunci untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik itu sebenarnya adalah ketika Anda berhasil menang atas diri Anda, atas pola pikir yang salah yang selama ini ada di dalam diri Anda. Jadi kalau Anda ingin mengalami terobosan di dalam hidup,
Anda bisa menghubungi kami setelah siaran ini berakhir ya, mungkin waktu yang terbaik itu besok pagi gitu ya. Mungkin kita bisa atur waktu untuk ketemu, kita bisa ngobrol lebih jauh gitu ya, untuk bisa bicara lebih detail gitu, karena masalah tidak dapat pekerjaan ini sebenarnya masalahnya tuh kompleks, tidak hanya bicara tentang mau cari kerja terus jawabannya harus dapat kerjaan, tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi kemudian apakah Anda benar-benar bisa mencapai tujuan apa yang Anda ditetapkan. Jadi setiap kita manusia ini, kita hidup, kita punya tujuan gitu ya. Jadi jangan biarkan bekerja ini hanya sekedar untuk menyambung hidup saja. Tapi biarkan kalaupun Anda bekerja itu karena Anda memenuhi panggilan dalam hidup Anda. Nah kalau misalnya pemirsa nih, tadi yang Ibu katakan kan boleh ketemu langsung. Nah kalau misalnya pemirsa mau ketemu Ibu, mungkin ada biaya atau apa yang harus dilakukan gitu? Acara ini ada, terus terang latar belakangnya adalah saya sendiri itu adalah dari orang yang dulunya punya masa lalu yang nggak baik gitu ya. Saya dulu nggak pernah mimpi punya masa depan yang indah, punya pengharapan, punya pekerjaan yang baik. Saya sendiri adalah dulunya orang yang sangat minder, sangat ketakutan menghadapi sesuatu gitu ya. Sehingga kalau dapat tanggung jawab yang lebih juga saya dulunya sempat ketakutan gitu ya. Dan akhirnya banyak peluang-peluang di dalam hidup saya yang seharusnya bisa saya dapatkan, akhirnya terlewat begitu saja karena saya tidak memiliki pola pikir yang benar waktu itu. Nah sampai akhirnya satu ketika ada seorang yang menolong saya gitu ya, yang memberikan kepada saya nilai-nilai yang benar, mengajarkan kepada saya, memberikan tidak hanya sekedar motivasi-motivasi di dalam hidup, tetapi lebih kepada merubah paradigma atau merubah pola pikir saya gitu ya, tentang bagaimana saya harus melihat kehidupan ini, bagaimana saya harus melihat diri saya sendiri dengan benar, dan yang terpenting adalah bagaimana saya harus melihat Tuhan dengan benar. Nah semenjak saat itu kehidupan saya perlahan demi perlahan berubah, bahkan berubah drastis. Tidak hanya dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah tangga juga, dalam hal keluarga, juga secara pribadi saya sendiri mengalami pemulihan. Dan saya mengalami pemulihan dalam hidup saya, itu saya dapatkan semuanya secara gratis, secara cuma-cuma, dan saya nggak pernah diminta untuk membayar gitu. Karena itu bagi pemirsa yang rindu ingin mengalami perubahan hidup, mungkin Anda sudah lelah, kehidupan Anda kok sepertinya tidak ada perubahan gitu. Anda ingin mengalami perubahan hidup, semua yang New Life, layanan yang New Life berikan, semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma, dan tidak dipungut biaya sedikit pun, karena kami juga mendapatkan secara gratis. Ya Bu, kita baca SMS yang sudah masuk. Dari 4919, Shalom. Shalom. Saya dengan Bapak Napitupulu. Maksud berkuasa di sini menguasai diri kita atau dengan maksud lain? Bagaimana maksudnya Bapak atau Ibu? Maksudnya berkuasa itu memang bagaimana kita bisa menang ya. Karena hidup setiap hari hidup kita itu kan kita berjuang ya. Kita kan seperti berlomba ya. Ini kan hidup ini seperti kita berlomba. Nah, sebetulnya yang berlomba ini bukan dengan orang lain ya. Kita berjuang untuk menang atas diri kita, untuk menang atas segala kebiasaan kita yang kurang baik, untuk kita bisa menang atas segala ketidakpercayaan diri kita ya dalam menghadapi masa depan, maupun untuk menang atas keraguan-raguan kita akan apakah kita memiliki masa depan yang cerah ya. Jadi menang atas pola pikir ya, menang atas semua yang mungkin kebiasaan-kebiasaan di masa lalu ya, atau mungkin pengalaman di masa lalu, kita bisa menggunakan itu untuk kita bisa menjadi menguatkan orang lain ya. Justru itu sebuah kemenangan ya, kalau kita bisa mengatakan kepada orang lain, saya dulu punya masalah tapi saya bisa mengatasi masalah itu. Nah, itu kan suatu kemenangan ya. Ya, dan yang terpenting adalah ketika kita berhasil untuk menguasai diri kita atau menang terhadap diri kita, terhadap pola pikir yang salah yang selama ini ada di dalam diri kita,
menariknya adalah tanpa kita sadari, kita juga akan mampu kemudian menang untuk bisa mengatasi masalah kita, menang juga untuk kita kemudian bisa memimpin orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi kunci kemenangan di dalam kehidupan ini rupanya adalah diawali dengan kemenangan di dalam batin ini dulu gitu, kemerdekaan roh gitu. Ketika di dalam ini merdeka, di dalam ini menang, secara otomatis di luar, kemenangan di luar itu bukan masalah gitu. Tetapi kalau kita sibuk mau berfokus pada kita ingin meraih kemenangan di luar dulu gitu ya, tanpa kita terlebih dahulu membenahi apa yang ada di dalam, itu akibatnya seperti gini. Pernah lihat telur? Pernah ya? Nah, telur itu apabila dipaksa ya, dipecahin dari luar. Jadi ada tekanan dari luar yang meminta supaya telur ini berubah gitu ya. Ditekan dari luar, yang terjadi adalah telur ini akan pecah. Dan ketika telur ini pecah, apa yang terjadi? Apakah ada kehidupan di dalamnya? Enggak ada. Kehidupannya sudah tidak ada, telurnya menjadi mati, begitu ya. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya, ketika telur ini pecahnya dari dalam, ya, yang terjadi adalah telur ini sama-sama pecah. Pecah, tapi yang muncul adalah kehidupan yang baru, dengan rupa yang baru, dengan wujud yang baru, dengan kekuatan yang baru. Itu bedanya. Jadi sangat penting setiap kita menyadari perubahan yang terbesar itu adalah perubahan dari dalam yang kemudian muncul keluar. Itu baru perubahan sejati. Ya. Luar biasa. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 9785. Selamat malam New Life. Selamat malam. Bagaimana solusi untuk hidup dan berkuasa, dari Yatara Badodo Daci. Ya. Bagaimana solusi untuk hidup dan berkuasa? Iya, solusinya untuk hidup dan berkuasa adalah yang pertama itu kita belajar melihat diri kita dari apa kata Tuhan tentang kita. Bertahun-tahun saya sendiri secara pribadi menghabiskan waktu, energi, tenaga dalam diri saya. Kenapa? Karena saya terlalu percaya tentang apa kata orang tentang saya. Saya terlalu sering mendengar orang bilang, kamu tuh gak berharga, kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh jelek, udahlah kamu tuh pantasnya di belakang aja. Bertahun-tahun saya percaya dengan kebohongan itu, yang akhirnya membuat saya menarik diri dari hingar-bingar kehidupan gitu ya. Saya berusaha untuk saya maunya di belakang layar. Karena kenapa saya merasa aman, saya berada di belakang layar, saya merasa aman tinggal di dalam cangkang, kok ibaratnya kalau kura-kura gitu ya. Saya merasa aman tinggal di dalam yang tidak terlihat oleh siapapun juga. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau atas hidup saya. Saya belajar gitu ya, ternyata Tuhan, apa sih yang Tuhan bilang tentang diri saya? Kata Tuhan, rancangan yang ada padaku, pada Tuhan, tentang dirimu, tentang diri saya, adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rancangan yang ada pada Tuhan tentang saya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jelek. Tuhan gak pernah merancangkan rencana-rencana yang jelek dalam hidup saya. Ternyata Tuhan merencanakan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Wow, kalau hari depan yang penuh dengan pengharapan, artinya masa depan saya indah bersama dengan Tuhan. Apalagi Tuhan bilang bahwa kamu lebih dari pemenang dalam segala hal. Ternyata Tuhan berkata bahwa saya lebih dari pemenang dalam segala hal. Apalagi Tuhan bilang bahwa sekalipun dunia meninggalkan kamu, sekalipun di mata dunia kamu tidak berharga, di mata Tuhan setiap kita adalah pribadi yang sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun orang memandang kita sebelah mata, sekalipun di mata orang kita mungkin gak dianggap, kita mungkin dianggap tidak qualified, dianggap gak mampu, dianggap gak masuk hitungan. Tapi di mata Tuhan kita sangat diperhitungkan. Bahkan kabar yang terbaik adalah Dia menjadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan.
Kita ini diciptakan segitu spesial, begitu berharga kita di mata Tuhan. Kenapa? Buktinya sederhana. Nggak ada satupun dari kita manusia yang ada di dunia ini, di tengah-tengah miliaran orang gitu ya, di dunia ini hari ini, tidak ada satupun dari orang-orang itu yang ternyata sama, identik, sama persis. Gak ada bedanya sedikit pun, bahkan orang kembar sekalipun itu diciptakan Tuhan begitu unik, pasti ada bedanya. Sidik jarinya yang sekalipun menurut kita sepele, menurut kita kecil, kita nggak pernah mau perhatiin sidik jari kita. Bagi kita ini nggak berarti gitu ya. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan mendandani kita sebegitu rupa sehingga sidik jari kita yang terkecil pun begitu berharga di mata Tuhan, sampai Dia bikin unik masing-masing kita. Dia bikin masing-masing kita nggak ada samanya. Kita ini special edition. Kita tahu ya, barang kalau di pasaran begitu dengar limited edition atau special edition, ini pasti harganya lebih mahal gitu ya, dibanding dengan harga barang-barang yang pasaran gitu ya. Kemudian kalau batik yang ditulis buatan tangan itu harganya pasti juga melambung, lebih mahal dibanding dengan batik yang dibuat secara massal, diproduksi secara mass pro atau dari bikinan pabrik gitu ya. Harganya pasti berbeda. Nah, setiap kita ini dibikin oleh tangan Tuhan, karya Tuhan. Tuhan menciptakan setiap kita begitu unik. Kalau sampai Tuhan mau mendandani kita begitu unik, itu nggak lain nggak bukan karena di mata Tuhan kita begitu spesial, kita begitu berharga. Jadi yang terpenting adalah kunci agar kita dapat berkuasa di dalam kehidupan ini, kita menyadari apa kata Tuhan tentang diri kita. Kemudian kita juga belajar melihat apa kata diri kita tentang diri kita sendiri. Kita belajar untuk membuat diri kita sepakat tentang apa sih yang Tuhan bilang tentang diri kita. Jangan biarkan diri kita ini sepakat dengan apa kata orang lain tentang kita gitu loh. Orang bilang, kamu mah jelek, kamu mah kulitnya gitu deh, coklat gitu misalnya. Kata orang yang cantik itu adalah kulitnya harus putih, bening gitu ya. Siapa bilang gitu ya. Kita harus belajar untuk tidak sepakat dengan apa kata orang lain jika perkataan orang lain itu memang tidak benar gitu. Kita belajar untuk melihat apa sih yang Tuhan bilang tentang kita. Kalau hitam itu jelek atau coklat itu jelek misalnya, kenapa Tuhan ciptakan coklat? Tuhan ciptakan coklat karena memang di mata Tuhan coklat itu bagus. Tuhan ciptakan ada yang hitam karena memang di mata Tuhan hitam itu juga bagus gitu. Jadi hitam, putih, kuning, hijau gitu ya, apapun warna kita itu tetap kita indah di mata Tuhan. Luar biasa ya. Mungkin pemirsa di rumah mau bertanya kepada kami atau mau curhat kepada kami, pemirsa bisa mengirimkan SMS dengan nomor di bawah layar kaca pemirsa. Nah, kita kan terbatas oleh waktu ya pemirsa. Apabila pemirsa ingin bertanya langsung dengan narasumber kami, pemirsa bisa menghubungi atau menelpon kami setelah siaran ini berakhir. Ya, perbincangan kita semakin seru, tapi kita harus break sebentar untuk menyaksikan pesan perubahan yang saat lagi. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819-081-7-nya 4 kali 1. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 4066.
Selamat malam, saya Helmi. Bagaimana cara kita merubah hidup dan masa depan kita? Saya dari kecil sampai sekarang umur saya sudah 26 tahun, tapi kenapa selalu susah? Ya, bagaimana? Ya, selamat malam buat Helmi ya. Iya, Helmi. Ya, jadi kembali tadi fokus kan topik kita bagaimana kita bisa berkuasa, bagaimana kita bisa menang. Iya. Ya. Nah, jadi kita awali kalau kita boleh setia untuk hal-hal yang kecil, ya maka kita pasti bisa setia untuk hal-hal yang lebih besar. Iya. Ya. Kalau kita bisa melihat diri kita secara positif, ya, maka kita juga bisa melihat masa depan kita secara lebih positif lagi. Ya. Sering kita harus belajar untuk menghindari kata-kata yang seperti misalnya kenapa hidup saya susah. Mungkin kenyataannya sekarang hidupnya mungkin belum seperti yang diharapkan. Tapi kita belajar untuk kita percaya bahwa hidup saya itu hidup yang penuh dengan masa depan yang cerah, ya. Saya akan boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, ya. Saya boleh mengalami kegembiraan, ya. Jadi sikap kita akan berubah, ya. Dimana kita punya pengharapan. Ya, kalau kita boleh punya pengharapan, maka kita boleh punya satu tekad lagi untuk kita bisa mencapai itu. Tapi kalau setiap hari kita bangun dengan kita mengatakan bahwa hidup ini susah, maka kita juga akan terjebak dalam situasi itu. Ya. Memang ngomong kedengarannya gampang, wah Bapak sih enak ngomongnya gampang. Tapi ya kita harus mulai itu. Gitu. Mulai dari situ, nanti Anda akan melihat ada perubahan pola pikir dan ada semangat. Ya. Kalau kita bangun tidur dengan kita lesu, dengan kita malas karena situasi, ya sebetulnya bukan malas karena kita memang malas, tapi karena melihat situasi, maka situasi yang kita alami ya hari demi hari akan seperti itu. Tapi kalau kita boleh bangun dan kita punya satu rencana bahwa hari ini saya akan bersemangat, ya hari ini saya akan melakukan sesuatu, melakukan yang terbaik walaupun hal yang kecil, hal yang sederhana, maka hal-hal yang besar itu sedang menanti kita. Ya, kita nggak tahu bahwa kadang ada seperti ilustrasi, ya, misalnya orang menggali satu lubang, ya, dalam satu waktu di mana dia menyerah karena kok sepertinya nggak ada jalan keluar. Padahal dia nggak tahu bahwa itu sudah dekat sekali, mungkin tinggal 5 cm. Ya. Dan ada ilustrasi juga. Kentang, tahu ya kentang, ya kentang itu kan keras, ya. Nah tapi begitu dimasukkan dalam air panas itu kan jadi lembek, ya. Tapi kita tahu kopi, ya. Kopi itu kan pas belum dimasukkan dalam air panas kan nggak menarik, ya. Tapi begitu dimasukkan di dalam air panas dia menjadi wangi, ya. Orang menjadi tertarik. Nah, sama seperti kalau kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita, mungkin situasi dalam kehidupan kita adalah air panas itu, ya. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah. Tapi kalau kita seperti kentang, kita jadi lembek, ya. Kita jadi mudah menyerah. Tapi kalau kita bisa menjadi seperti kopi, kita bisa menjadi wangi, ya. Bisa menjadi sukacita buat orang lain, ya. Kita tetap bisa tersenyum, ya. Maka saya percaya bahwa hal-hal yang luar biasa sedang menanti kita, ya. Waktu sih kita nggak tahu, ya. Tuhan yang tahu masalah waktu kapan, ya. Tapi bagian kita adalah pola pikir kita, dan percaya dan tetap setia, ya. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 7386. Shalom. Saya punya masa lalu dengan mantan pacar saya. Kebencian yang dalam sering membuat saya cepat marah dan trauma. Minta solusinya agar saya mampu melepaskan rasa sakit hati yang saya alami. Terima kasih. Ya, sebenarnya pada saat kita menyimpan rasa sakit hati, kadang kita berpikir bahwa ketika kita menyimpan itu, maka itu adalah pelampiasan yang terbaik gitu, ya. Padahal sebenarnya ketika kita membiarkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah sebenarnya kita sedang memasang tiang-tiang pancang di sekeliling kehidupan kita. Yang artinya tanpa kita sadari, kita sedang memenjara
diri kita sendiri. Kita sedang memenjara kehidupan kita sendiri. Jadi apakah kita mau melepaskan atau kita tidak mau melepaskan, pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Mungkin orang berkata bahwa ngomong sih gampang karena nggak mengalami gitu ya. Tapi belajarlah untuk menyadari bahwa mau kita tetap simpan perasaan itu gitu ya, atau kita mau lepaskan, itu pilihan ada di tangan kita. Tidak ada satu orang pun, orang lain yang bisa menolong kita untuk melepaskan kita dari kondisi itu. Kenapa? Karena pilihan 100% ada di tangan kita gitu. Nah, tapi pilihan apa yang kita putuskan hari ini, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau saya naik sebuah kendaraan nih, saya naik motor misalnya, yang selalu saya lihat adalah kaca spion yang kecil itu. Saya perbesar kaca spion itu, saya beli, saya nggak cukup puas punya kaca spion yang kecil. Saya pengen kaca spionnya yang besar supaya saya bisa melihat di belakang saya dengan lebih leluasa. Sehingga kaca spion itu saya taruh tepat di tengah-tengah penglihatan saya, dan pada akhirnya menutupi pandangan saya ke depan saya. Saya begitu tertarik ingin melihat apa yang ada di belakang saya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah saya akan menabrak apapun yang ada di depan saya. Betul ya? Kenapa? Karena saya terlalu berfokus pada apa yang ada di belakang saya. Nah, tapi kalau saya tetap mengikuti standar yang ada, bahwa kaca spion itu memang kecil, dan itu letaknya di pinggir supaya apa? Itu tidak menjadi fokus utama kita. Masa lalu memang ada gitu ya, tapi masa lalu jangan biarkan itu mempengaruhi masa depan kita. Kita masih punya masa depan yang harus kita raih. Masa depan kita masih panjang gitu ya. Jadi toh kalaupun kita tetap mau berlarut-larut di dalam masa lalu kita, toh itu tidak merubah apapun. Yang ada malah akhirnya masa depan kita bisa jadi korban gitu ya. Nah, kenapa enggak kita ambil keputusan, kita belajar untuk dalam tanda kutip namanya berdamai dengan diri sendiri. Artinya berdamai dengan masa lalu kita. Berdamai dengan masa lalu kita, mengakui bahwa masa lalu itu sudah terjadi dan itu adalah hal yang tidak bisa kita rubah lagi. Itu tidak bisa kita rubah lagi, dan sekarang yuk fokus kita, mari melihat ke depan. Apa yang ada di depan, rencana Tuhan jauh lebih indah dari trauma-trauma yang kita alami di masa lalu. Tuhan masih pegang kendali. Tuhan besar, jauh lebih besar daripada rasa traumatis kita di masa lalu. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup mengobati luka batin kita di masa lalu. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini bukan secara kebetulan, tapi karena Tuhan benar-benar mengasihi Anda sehingga Anda menyaksikan siaran ini. Kalau Anda bersedia, mari luangkan waktu, kita bisa janjian gitu ya. Kita bisa atur waktu untuk ketemu. Mungkin Anda bisa menghubungi nomor yang sama, nomor 0819 081 74 kali 1. Waktu yang terbaik adalah besok pagi gitu ya, karena ini sudah malam ya. Kita bisa atur waktu untuk kita bisa ketemu. Semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi di sana kita bisa ngobrol-ngobrol lebih leluasa dan mungkin bisa lebih jelas gitu ya kalau ingin ada hal-hal yang ingin lebih lagi ditanyakan. Luar biasa ya Bu. Kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pemirsa. Ini dari 7989. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Mau tanya, bagaimana mau berpuasa kalau dalam hidup sehari-hari saja sudah banyak masalah? Ya, ini terima kasih. Ya. Jadi selama kita masih hidup dan bernafas, masalah itu ada. Justru masalah itu yang membuat kita menjadi kuat. Ya. Kalau saya berikan perumpamaan kalau kita tidak bangun, maka mungkin kita nggak punya masalah. Jadi kita tidur aja terus tapi ya masalah tetap ada juga.
masalah itu akan pergi kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya. Jadi kita harus bisa menang atas setiap masalah yang kita hadapi, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya. Kalau kita bisa melalui setiap problem, kita bisa melalui setiap masalah dengan kita berkata bahwa masalah saya ada, tapi saya punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah yang saya hadapi, dan saya percaya Tuhan itu akan membantu, akan menuntun saya untuk menghadapi setiap masalah itu, dan kita boleh menang ya atas semuanya. Dan mungkin masalah itu tetap ada, tapi bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita terhadap masalah yang ada itu, kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih bisa berpikir ya dengan sabar, dan kita bisa melalui. Nah, jadi kalau Anda sering mendengar kata mukjizat ya, mukjizat. Jadi ada orang sakit sembuh, itu karena mukjizat. Ada mungkin yang misalnya belum punya keturunan terus punya anak, itu mukjizat. Pada saat mereka sakit atau belum punya anak, atau mungkin yang ada yang belum punya pasangan hidup misalnya, itu menganggap itu sebagai masalah ya. Dan setelah diberikan itu kita percaya sebagai mukjizat Tuhan ya. Maka kalau Anda tidak punya masalah, bagaimana kita bisa menerima mukjizat ya? Bagaimana kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan. Jadi, tapi jangan dianggap bahwa masalah itu dari Tuhan, bukan. Jadi masalah yang kita hadapi itu justru membuat kita satu menjadi pribadi yang semakin kuat, dan bagaimana kita bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Jangan kita mengandalkan diri sendiri, nanti kita stres ya. Kita stres di saat masalah itu kita nggak bisa atasi, kita merasa gagal, dan akhirnya kita menyerah ya. Ya, dan kalau dilihat mungkin ibaratnya gini ya, ini adalah handphone ya. Iya. Saya mau tanya, handphone ini besar atau kecil ya? Kecil. Kecil ya. Tetapi apabila saya meletakkan handphone ini, semakin lama semakin dekat dengan penglihatan saya, sampai akhirnya menutupi mata saya, maka yang terjadi adalah di mata saya handphone ini menjadi sangat besar. Sampai saya nggak bisa lihat hal-hal yang lain karena mata saya tertutup semuanya dengan handphone ini. Tetapi ketika saya menjauhkan handphone ini dari pandangan saya meletakkan handphone ini di meja, yang terjadi adalah saya melihat handphone ini kecil, dan saya melihat ruangan ini ternyata jauh lebih besar daripada handphone yang saya kira tadinya besar. Nah, begitu juga dalam hidup kita, kadang kita ini salah melihat fokus. Kita seringkali mengatakan bahwa masalah itu besar, masalah yang saya punya begitu besar, saya tidak sanggup lagi menghadapinya karena masalah saya begitu besar. Kenapa bisa keluar statement seperti itu? Karena tanpa kita sadari, kita sedang membawa masalah yang ada pada kita zoom, seperti ibaratnya kita foto gitu ya. Kita foto sesuatu, kita perbesar dia, semakin lama semakin besar dan semakin menutupi mata kita, sehingga kita nggak bisa lagi melihat segala sesuatu yang indah di dalam kehidupan ini. Kita jadi lupa bahwa ada Tuhan yang masih berdaulat, yang masih sanggup untuk menolong kita untuk bisa lepas dari masalah itu. Kita lupa ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang jauh lebih besar dibandingin masalah-masalah kita yang sederhana itu sebenarnya gitu. Jadi yang harus kita lakukan, saya bukan berarti ingin mengecilkan masalah yang kita hadapi, bukan ya. Saya tahu mungkin masalah itu di mata kita begitu besar, tapi marilah kita bersama-sama untuk tidak membiarkan masalah itu menjadi fokus utama dari perhatian dan pikiran kita. Biarkan itu kita letakkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kita letakkan di dalam tangan yang benar. Toh masalah mau kita zoom, mau kita lihat secara lebih besar, juga kita tidak sanggup kok sebenarnya menyelesaikan masalah itu seorang diri. Kita butuh kuasa yang supernatural untuk bisa membantu kita, menolong kita menyelesaikan masalah itu. Karena itu kita letakkan ke tangan yang punya gitu ya. Biarkan Tuhan bantu kita, menolong kita
untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga ketika kita letakkan masalah itu pada tempatnya, kita akan bisa melihat, oh ternyata begitu banyak keindahan-keindahan lain di dunia ini. Masalah boleh ada, tetapi jangan pernah biarkan masalah menghancurkan kehidupan kita. Ya. Luar biasa. SMS selanjutnya dari 3963. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana cara hidup dan berkuasa namun percaya diri sendiri kurang yakin kalau bahwa kita bisa, dan bagaimana merubah hidup menjadi berkuasa dalam suatu apapun. Dari Agus di Bandara. Ya, selamat malam untuk Agus. Iya, Terima kasih untuk kesetiaannya menyaksikan acara New Life, dan Iya. kalau kita merasa bahwa kita kurang percaya diri, ya mungkin itu seringkali juga karena orang lain yang mengatakan hal-hal negatif tentang diri kita, atau mungkin kita memandang diri kita tidak maksimal gitu. Ya, seperti saya dulu memandang, saya waktu dulu kan saya kurus ya, jadi saya kurus dan sering diejek gitu sama teman-teman saya waktu di Termasuk sekolah. saya yang ngejek. Jadi waktu di sekolah, nah, sehingga saya merasa bahwa saya di dalam bidang olahraga saya nggak akan mampu ya, karena postur tubuh saya yang tidak menunjang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, di mana saya bisa melihat bahwa kalau mungkin saya tidak bagus di bidang olahraga, tapi saya memiliki kemampuan di bidang lainnya. Sehingga saya tidak fokus kepada kekurangan saya, tapi saya fokus kepada apa yang saya bisa lakukan. Nah, jadi di situ Anda bisa membangun kepercayaan diri dan lakukan apa yang Anda suka. Ya, kalau Anda suka menggambar, menggambar saja. Tidak usah memaksakan untuk melakukan apa yang teman-teman Anda lakukan, dan teman-teman Anda mungkin hebat di misalnya main basketnya jago gitu, sehingga Anda merasa Anda tidak percaya diri dan tidak bisa bergaul dengan yang lain. Nah, dari hal-hal yang sederhana tadi saya sampaikan di depan, kalau kita bisa setia untuk hal-hal yang kecil, maka kita bisa melakukan hal-hal yang besar, dan itu ada waktunya ya. Mungkin bukan sehari dua hari, kita nggak bisa mengharapkan kita bisa mengalami perubahan yang drastis dalam waktu 1-2 hari, tapi percayalah itu akan terjadi, dan lakukan saja. Percaya diri itu akan muncul, dan kita percaya diri karena apa? Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan, yang Tuhan yang bisa memberikan segala yang terbaik. Ya, jadi bukan karena kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, akhirnya kita makin merasa bahwa kita, wah saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi percayalah bahwa kan kalau Anda mungkin sering membaca atau menonton, mungkin kayak di televisi kan sering ada tokoh-tokoh dunia ya, itu kan banyak, mereka juga dulu orang-orang yang dikecilkan ya, seperti Albert Einstein, nilainya jelek gitu kan, hampir nggak naik kelas dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang berhasil? Karena dia bisa melihat apa yang bisa dia maksimalkan di dalam dirinya, sehingga dia tidak melihat apa yang kekurangannya yang ada dalam dirinya. Kita ke SMS selanjutnya. Ya, ini dari 4904. Selamat malam. Selamat malam. Saya Uci. Bagaimana cara kita membangun rumah tangga yang baik dan masa depan yang cerah? Ya, dari Mbak Uci. Ya, membangun rumah tangga yang baik dan masa depan yang cerah. Ya, memang tentu harus berjalan seirama ya. Anda tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kesepakatan dengan pasangan ya. Dan rumah tangga itu memang saling melengkapi. Jadi dalam rumah tangga kita yang fokusnya adalah bukan apa yang bisa diberikan oleh pasangan kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada pasangan kita. Sehingga setelah pasangan kita menerima, maka pasangan kita akan mengalami satu pengalaman yang indah bersama dengan pasangan dan saling memberi ya. Jadi kalau misalnya Ana saya beri nasi kuning misalnya, saya kirimin 1 hari, kemudian besok saya kirimin lagi Ana nasi goreng ya.
terus ya setiap hari, anak akan merasa nggak enak kan, anak akan merasa sungkan dan satu hari saya pengen kirimin juga gitu. Nah, ya di dalam kita berumah tangga juga kalau setiap hari kita memberikan yang terbaik kepada pasangan, kita berikan saja tanpa kita harus bertanya-tanya kapan saya dikirimin oleh pasangan itu gitu kan. Maka itu saling mengisi itu akan terjadi ya. Jadi yang seringkali masalah dalam rumah tangga adalah karena apa? Bukan saling memberi tapi saling menuntut. Tuntutan kamu harus begini ya. Kalau kamu mau menikah dengan saya, maka sudah ada daftarnya A, B, C ya. Apa hal-hal yang harus, saya nggak suka kalau tidurnya ngorok misalnya ya. Saya nggak mau tidurnya miring. Saya nggak mau kalau sikat gigi ditaruhnya seperti itu gitu. Naruh odol harus begini. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah pasangan kita merasa frustasi gitu kan, nggak bisa memenuhi standar yang diminta. Tapi kalau kita boleh memberi, ya boleh memberi dan bisa menerima, maka itu akan berjalan bersama. Nah, mengalami hidup masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah bersama pasangan itu bisa dirancang bersama. Ya, apapun yang dicita-citakan bersama, lakukan aja. Ya, kalau misalnya memang berdua suka wirausaha, lakukan. Kalau belum berhasil, kalau segala sesuatu dilakukan bersama, maka kita tidak akan saling menyalahkan. Ya, saya bersama istri pernah mencoba kita wirausaha. Kita pikir kita ini bisa dagang gitu kan. Nah, ternyata tidak berhasil. Tapi di antara kami tidak ada yang saling menyalahkan. Ya, kita menerima itu sebagai memang mungkin bidang kita bukan di situ ya. Mungkin kita kurang menekuni di bidang itu karena kesibukan atau yang lainnya. Nah, tapi kita bisa menerima itu, dan kita nggak menerima itu sebagai kegagalan, tapi kita anggap itu sebagai pengalaman yang berharga buat kita berdua gitu. Jadi itu mungkin yang pengalaman yang bisa kita bagikan. Ya, dan kata kuncinya mungkin saling ya. Kata kuncinya ketika dua sudah menjadi satu, itu bukan lagi bicara tentang aku, rencanaku, rencana kamu, masa depanku, masa depan kamu, bukan lagi bicara tentang itu. Tetapi kalau yang namanya dua sudah menjadi satu, ya semuanya adalah bicara tentang kita gitu. Jadi apapun keputusan yang diambil itu bukan keputusan kamu atau bukan keputusan aku, tetapi itu adalah keputusan kita gitu. Apapun itu adalah keputusan kita. Resiko apapun itu adalah resiko kita. Keberhasilan apapun itu adalah keberhasilan kita. Jadi kata kuncinya adalah saling ya. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 6440 dari Nia di Baloi. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana menghadapi seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, tapi laki-laki itu sudah pisah ranjang dengan istrinya? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Iya, kalau saya sendiri sih secara pribadi memang tidak pro ya, tidak mendukung dengan kita menjalin hubungan dengan laki-laki yang memang sudah pernah menikah gitu ya. Apalagi berpisahnya itu bukan karena berpisah karena kematian gitu ya, tapi berpisahnya karena pisah ranjang gitu. Artinya kan istrinya berarti masih ada gitu sebenarnya. Kenapa? Karena kecenderungannya orang yang sudah mengalami kegagalan di dalam rumah tangga itu akan mengulangi kegagalannya di dalam rumah tangga yang berikutnya gitu. Kadang kita berpikir bahwa itu bisa jadi karena masa lalunya istrinya nggak benar apa segala macam gitu. Kita mungkin kadang suka berpikir positif gitu ya, supaya dengan maksud menghalalkan apa yang kita lakukan gitu. Tetapi kalau saya sangat percaya bahwa kegagalan sebuah rumah tangga itu bukan kegagalan satu pihak. Yang namanya kegagalan sebuah rumah tangga itu pasti kegagalan kedua belah pihak. Jadi ada kontribusi dari masing-masing pihak. Karena itu tadi bicara soal pernikahan itu bicara tentang saling. Jadi ketika salah satu tidak berfungsi sesuai sebagaimana seharusnya, itu memang karena pihak yang lain juga tidak berfungsi sebagaimana seharusnya gitu. Suami fungsinya adalah pemimpin dalam rumah tangga. Wanita fungsinya adalah penolong dalam rumah tangga. Jika masing-masing tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka terjadi kegagalan dalam rumah tangga ini. Nah, apabila sang pemimpin ini
tidak mampu untuk memimpin agar istrinya benar gitu ya, berarti kegagalan ini juga ada di pihak suami gitu. Kalau sampai dia bisa berpisah dari istrinya gitu. Nah, kalau Anda ingin menjalin hubungan dengan pria yang memang sudah mengalami kegagalan, notabene dia tidak berhasil memimpin mantan istrinya, bagaimana mungkin Anda bisa berharap dia suatu saat bisa memimpin Anda gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau saya menjadi Anda, tapi ini tentu keputusan saya serahkan masing-masing ya. Setiap kita punya keputusan masing-masing, tetapi kalau saya menjadi Anda, saya akan mengambil keputusan untuk mengambil jarak yang tegas ya dengan pria ini dan tidak membuang-buang waktu saya untuk menjalin hubungan dengan pria yang memang sudah pernah gagal dalam menjalin rumah tangga gitu ya. Ya, atau ibu yang mau bertemu dengan ibu bisa dengan ibu narasumber bisa menghubungi ibu narasumber setelah siaran ini berakhir, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut sepeserpun. Ya, bukan secara kebetulan ibu menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya, kita ke SMS selanjutnya lagi. Ini dari 1781. Ya, bagaimana cara menghilangkan rasa iri dan sombong supaya kita tidak tinggi hati? Ya, ini dari Sangap. Ya, kalau itu sih memang karena tadi ya, kita kan memang ingin hidup berkuasa. Ya, seringkali setelah kita mengalami suatu kesuksesan atau keberhasilan, itu ada kesombongan. Ya, sebetulnya kuncinya sih sederhana, bahwa kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu bukan dari kita, ya. Kalau misalnya seperti tadi, saya kirimin Ana nasi goreng, kalau Ana menyadari bahwa nasi goreng itu memang kiriman dari saya, dan Ana nggak ngabisin sendiri tapi dibagi-bagi sama teman kosnya misalnya, itu adalah satu bukti bahwa memang Ana menyadari bahwa itu bukan milik Ana gitu kan. Jadi sama seperti itu juga, bahwa kita apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita pakai sekarang, apa yang bisa kita beli, itu bukan dari kita ya, tapi itu kan rezeki yang Tuhan berikan. Nah, jadi kalau kita boleh menyadari itu, nggak ada alasan untuk kita bisa sombong ya, artinya untuk apa juga kita sombong ya. Nanti kita setelah kita dipanggil Tuhan juga nggak bawa apa-apa, nggak ada yang kita bawa ya, kita hanya 1 kali 2 meter aja kan gitu. Jadi itu saja kuncinya. Setiap hari kita boleh menyadari, bangun tidur kita sadari itu, sehingga saya percaya pelan-pelan kita bisa merubah pola pikir kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati ya. Kita semua mengalami itu seringkali ya, karena kita masih manusia biasa. Tapi kita sama-sama belajar ya, mungkin dari kesadaran bahwa semua itu bukan punya kita, ya semua itu dari Tuhan, dan suatu saat nanti juga kita harus kembali pada Tuhan gitu. Ya, luar biasa sekali, begitu banyak SMS namun tidak bisa dibacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Di penghujung acara mungkin narasumber mau membagikan sedikit tips-tips buat pemirsa. Ya, kalau topik malam ini kan bagaimana kita bisa berkuasa. Ya, sebetulnya kita ingin menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, bukan konteks berkuasa yang bagaimana ya. Tapi kalau kita bisa berkuasa atas segala problem di masa lalu kita, kalau kita bisa berkuasa atas pekerjaan ya, di mana kita yang menguasai pekerjaan, bukan pekerjaan yang menguasai kita. Kalau kita bisa berkuasa dalam keuangan ya, jadi kita tidak dikuasai uang, tapi kita yang menguasai uang ya. Kalau kita boleh dalam mendidik anak ya, dalam segala area kita bisa berkuasa, itu suatu hal yang luar biasa ya. Saya pikir itu pencapaian yang luar biasa, dan untuk bisa melakukan itu semua kita nggak bisa berjalan sendiri ya. Kita manusia ini lemah, jadi setiap hari kita harus minta sama Tuhan, Tuhan saya ingin bisa menguasai, saya ingin bisa berkuasa dalam masalah saya. Misalnya problem apa yang Anda anggap kita belum bisa berkuasa, masih lemah, kita minta sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan pertolongan yang tidak kita duga-duga, dan bahkan mungkin Anda akan merasa heran kenapa saya sekarang bisa berubah seperti ini. Dari Bu Dita? Ya,
Kunci untuk bisa meraih kehidupan yang penuh dengan kuasa adalah dengan berfokus pada Tuhan. Ketika kita berfokus pada diri kita sendiri, kita melihat kelemahan, kita melihat ketidakmampuan, kita melihat kekurangan, kita melihat kekecewaan mungkin ya. Tapi ketika kita berfokus pada Tuhan, maka kita akan melihat kekuatan, kita akan melihat kemampuan, kita akan melihat bahwa mujizat sungguh masih ada hingga saat ini. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa setia Batam TV pada malam hari ini. Ya, kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung kita terbatas oleh waktu. Namun pemirsa di rumah jangan bersedih, karena pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami, yaitu tetap di nomor yang sama, di nomor 0819081741 kali 1, dan pemirsa bisa menelpon atau pemirsa mau bertemu langsung juga bisa. Ya, semua layanan yang diberikan oleh New Life gratis tanpa dipungut sepeser pun. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.